Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, hari ini tilang elektronik nasional tahap pertama resmi diterapkan di 12 wilayah hukum kepolisian daerah. Lalu apa saja jenis pelanggaran yang akan ditindak berdasarkan bukti tilang elektronik dan bagaimana mekanismenya? Ada rekan Sosa Hutapea yang akan mengulas lebih lanjut untuk Anda. Sosa, silakan. Ya, terima kasih Iqbal. Pemirsa, berhubung dengan mulai diberlakukannya sistem tilang elektronik pada hari ini, ada sejumlah informasi yang harus Anda ketahui, khususnya bagi Anda yang dalam aktivitas sehari-hari lebih sering menggunakan kendaraan pribadi. Kita akan mulai langsung pada informasi di grafis pertama. Terkait tilang elektronik atau tilang Electronic Traffic Law Enforcement, ini mulai diberlakukan secara serentak di 12 Polda, di mana totalnya ada 244 kamera tilang elektronik yang terpasang di wilayah hukum 12 Polda tersebut. Mana sajakah Polda yang sudah memberlakukan tilang elektronik? Kita mulai dari Pulau Sumatera. Di sini ada Polda Sumbar, kemudian Riau, Jambi, dan juga Lampung. Beralih ke Pulau Jawa, hampir seluruh Polda yang berada di Pulau Jawa ini telah menerapkan sistem tilang elektronik, yaitu ada Polda Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, DIY, dan juga tentu saja Polda Metro Jaya. Kemudian di wilayah timur ada di Pulau Sulawesi, ini ada Polda Sulawesi Selatan dan juga Polda Sulawesi Utara. Nah, untuk titik kamera paling banyak ini ditemukan di wilayah Polda Metro Jaya, di mana totalnya ada 98 kamera elektronik yang terpasang. Kemudian yang kedua terbanyak ini ada di wilayah Jawa Timur, di mana totalnya ada 55. Dan yang ketiga terbanyak ada di Jabar, totalnya ada 21 kamera elektronik. Yang dimaksud berlaku secara nasional di sini ialah jika ada kendaraan dengan nomor polisi daerah seperti contohnya DIY, yaitu platnya AB, dan juga seperti di wilayah Jawa Tengah yaitu Semarang platnya H, ini tetap dapat dilakukan penindakan jika melakukan pelanggaran di luar wilayah hukumnya atau di wilayah daerahnya, karena Polda ini telah tergabung dalam satu sistem yaitu tilang elektronik dan datanya sudah terintegrasi. Kemudian kita akan berlanjut pemirsa kepada informasi di grafis kedua mengenai jenis pelanggaran apa saja yang dapat ditindak melalui tilang elektronik ini. Kita mengacu kepada Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana totalnya ada 10 jenis pelanggaran. Yang pertama ialah melanggar rambu lalu lintas dan juga marka jalan. Ini dapat ditindak dan dapat ditangkap pelanggarannya oleh kamera elektronik. Kemudian yaitu tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi kendaraan roda 4. Kemudian mengemudi sambil menggunakan smartphone. Ini menjadi penting karena pelanggaran ini dapat ditangkap juga oleh kamera elektronik tersebut. Bahkan dapat gambarnya ini resolusinya sangat jelas dan juga sangat bagus oleh kamera elektronik tersebut. Kemudian melanggar batas kecepatan. Yang harus kita ketahui bahwa dalam penerapan secara nasional kali ini, pemasangan dari kamera tilang elektronik ini tidak hanya berada di jalan arteri ataupun jalan protokol, tetapi juga masuk ke jalur tol dan juga ke jalur busway. Dan oleh karena itu, bagi masyarakat yang sering melewati jalur tol ini harus lebih hati-hati karena ada batas kecepatan yang harus Anda perhatikan, di mana jika mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas, maka batas kecepatan di jalan tol itu minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Kemudian pelanggaran kelima yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang dapat diawasi oleh ETLE ini ya, menggunakan plat nomor palsu. Kenapa ini bisa? Karena tadi sudah ada sistem yang terintegrasi dalam 12 Polda yang tergabung dalam penerapan tilang elektronik secara nasional ini. Kemudian 5 pelanggaran lain lagi ialah berkendara yang melawan arus lalu lintas. Tentu saja ini sangat membahayakan bagi yang berada di jalur maupun yang melawan arus tersebut. Kemudian jika menerobos lampu merah, kemudian tidak menggunakan helm, karena peraturan mengenai aturan tilang elektronik ini tidak hanya berlaku bagi kendaraan roda 4 saja, tetapi juga untuk kendaraan roda 2. Jadi bagi Anda yang sering menggunakan kendaraan roda 2 wajib untuk menggunakan helm, dan kemudian berboncengan lebih dari 3 orang atau melebihi kapasitas dari kendaraan tersebut. Dan yang terakhir ialah tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi pengendara sepeda motor. Lalu pemirsa, seperti apa mekanisme yang akan dilakukan jika terjadi pelanggaran melalui sistem tilang elektronik ini? Yang pertama ialah sudah pasti secara otomatis
Kamera dari tilang elektronik ini akan menangkap pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan akan segera mengirimkan media barang bukti ke back office Etle di masing-masing polda tersebut. Barang bukti ini bisa berupa foto dan juga berupa rekaman yang sudah detail, ada jamnya, jam berapa dan juga di mana lokasinya. Kemudian yang kedua, petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan electronic registration dan identifikasi atau sistem satu data dari pihak kepolisian mengenai sumber data kendaraan yang berada di Indonesia. Dan yang ketiga, tahap ketiganya, surat konfirmasi begitu diidentifikasi ini akan langsung dikirim ke alamat publik sesuai dengan dari data sumber di RI tersebut, dan ini akan diminta agar si pemilik kendaraan melakukan konfirmasi. Setelah itu di tahap keempatnya, pemilik kendaraan diwajibkan untuk melakukan konfirmasi via website. Alamat website ini sudah dicantumkan di dalam surat yang dikirimkan ke alamat publik pada tahap ketiga sebelumnya, atau jika tidak bisa melakukan konfirmasi melalui website, langsung bisa datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum di wilayah Polda masing-masing. Dan yang kelima, petugas nantinya akan segera menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via Briva atau non-tunai. Jadi sudah pasti jika terkena tilang melalui sistem tilang elektronik ini, maka mekanismenya akan lebih dilakukan secara online dan juga pembayarannya akan dilakukan secara non-tunai. Namun pemirsa, yang harus penting juga Anda highlight atau Anda perhatikan ialah terkait konfirmasi pelanggaran dari tilang elektronik ini hanya berlaku selama 8 hari saja. Adapun batas waktu terakhir pembayaran tilang ialah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Artinya Anda harus memperhatikan dan betul terkait tenggat waktu ini, karena jika tidak diperhatikan, maka konsekuensinya adalah STNK Anda, STNK kendaraan Anda ini akan diblokir untuk sementara waktu. Dan untuk membuka blokir ini mau tidak mau, Anda harus datang ke pengadilan, mengikuti sidang, dan kemudian jika dari waktu sidang ini juga Anda telah lewat atau melampaui batas waktu yang ditentukan, Anda juga harus membayar denda tilang. Kemudian Anda juga harus membayar biaya tilangnya. Jadi Anda harus double bayar. Jadi lebih baik ketika Anda terkena tilang, Anda perhatikan mekanisme bagaimana cara menyelesaikan sistem tilang tersebut. Kemudian pemirsa, bagaimana dengan daerah yang belum menerapkan sistem tilang elektronik? Untuk daerah-daerah yang belum menerapkan sistem tilang elektronik, berdasarkan pernyataan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono mengatakan bahwa tetap akan ditindak sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan, yaitu dengan tilang manual, di mana nantinya ada petugas kepolisian ini tetap berjaga di lokasi-lokasi atau di jalan-jalan tertentu. Kemudian penindakan akan dilakukan secara manual atau secara langsung, namun biasanya sekarang sudah dilakukan percampuran, yaitu penindakan secara langsung namun pembayarannya akan dilakukan secara non-tunai. Tetap akan dikasih slip tilang, namun pembayarannya kita bisa transfer langsung ke akun ataupun ke nomor yang telah ditentukan. Kemudian dengan penerapan sistem tilang elektronik ini ada sejumlah keuntungan yang akan kita dapatkan atau kita rasakan, di mana keuntungan ini setidaknya ada 10 keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga kepada pihak kepolisian. Kami merangkum ada 6 di antaranya, yaitu yang pertama, data tilang ini akan langsung terkoneksi dengan back office. Jadi datanya akan lebih akurat sudah pasti karena semuanya ini sudah terintegrasi dalam satu sistem. Kemudian data tersebut sudah pasti akan terkoneksi dengan bank untuk melakukan pembayaran dari denda kendaraan tilang tersebut. Kemudian selain terkoneksi dengan bank, juga terkoneksi dengan pengadilan mengenai jadwal persidangan yang akan dilakukan. Kemudian petugas juga dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran. Jadi penindakan yang dilakukan ini sesuai dengan kenyataannya, ada bukti otentik mengenai pelanggaran dilakukan oleh masyarakat atau pengendara tersebut. Dan yang kelima, memberikan info aktual mengenai potret atau indeks budaya tertib berlalu lintas. Bagaimana sebenarnya budaya berlalu lintas dari masyarakat, apakah tertib atau justru sebaliknya sering membahayakan pengendara yang lain. Dan yang terakhir ialah, yang sudah pasti ialah menghindarkan praktik pungli dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Demikianlah pemaparan sejumlah informasi penting yang patut Anda ketahui mengenai penerapan tilang elektronik nasional pada tahap pertama ini. Melalui penerapan tilang elektronik secara nasional diharapkan bisa memberikan dampak perbaikan dalam kedisiplinan ataupun budaya berkendara masyarakat dan juga mewujudkan penegakan hukum yang lebih tegas dan tentunya lebih transparan.